Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia pengorganisasian, bisnis maupun aktivitas kerja sehari-hari, yaitu 5 fungsi manajemen. Manajemen bukan hanya sekedar mengatur orang atau memberi instruksi, tetapi merupakan sebuah proses yang menstruktur agar suatu kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Para ahli manajemen menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh bagian kelima fungsi manajemen diterapkan. Oke, dalam video ini kita akan mengenal secara lebih dalam fungsi utama tersebut, yaitu 1. Perencanaan. Tahap awal untuk menentukan arah, tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan yang kedua, pengorganisasian. Proses mengatur sumber daya, membagi tugas, hingga menentukan struktur kerja agar tujuan bisa dicapai dengan baik. Dan yang ketiga, pengarahan. Usaha untuk memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan kepada anggota agar bekerja sesuai dengan rencana. Dan yang keempat, pengkoordinasian. Menyatukan seluruh aktivitas, memastikan setiap bagian bekerja harmonis dan saling tumpang tindih. Dan yang kelima, pengawasan. Tahap pengendalian untuk mengevaluasi apakah kegiatan sudah sesuai rencana dan melakukan perbaikan jika ada penyimpangan. Kelima fungsi ini bekerja secara berkesinambungan dan saling melengkapi. Tanpa perencanaan, kegiatan akan berjalan tanpa arah. Tanpa pengorganisasian, pekerjaan menjadi tidak teratur. Tanpa pengarahan, tidak memiliki motivasi dan pedoman. Tanpa koordinasi, kegiatan bisa tumpang tindih. Dan tanpa pengawasan, kita tidak bisa mengetahui apakah tujuan benar-benar tercapai. Melalui video ini, saya berharap kita semua dapat memahami bagaimana fungsi-fungsi manajemen tersebut diterapkan baik dalam organisasi besar, usaha kecil, maupun dalam manajemen diri sendiri. Oleh karena itu, pastikan teman-teman menyimak step baik dengan baik. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, perencanaan atau planning. Pada tahap perencanaan, kami menetapkan konsep usaha berupa jajanan cepat saji yaitu kentang tornado dan sosis bakar. Sebab keduanya memiliki peminat luas, modal terjangkau, dan proses produksi yang relatif mudah. Kami merencanakan lokasi penjualan di area sekolah dan pusat keramaian, menentukan target pasar yaitu pelajar dan masyarakat umum. Kami juga menyusun estimasi biaya seperti pembelian kentang, sosis tusuk, bumbu, serta perlengkapan pisau, spiral, pengganggangan, dan bot. Selain itu, kami merancang strategi harga kompetitif serta merencanakan varian rasa seperti pedas manis, barbecue, balado, keju, dan original. Dan yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pada tahap pengorganisasian, kami membagi tugas kepada setiap anggota kelompok agar pekerjaan lebih efektif. Ada yang bertanggung jawab membeli bahan baku, mengelola kentang dan sosis, mengatur keuangan, serta menyiapkan alat dan area produksi. Kami juga menyusun alur kerja, mulai dari persiapan bahan, pemotong spiral kentang, proses penggorengan dan pemanggangan sosis, hingga tahap penyajian dan pelayanan pelanggan. Dan yang ketiga, pengarahan, actuating atau directing. Tahap pengarahan dilakukan untuk memastikan semua anggota menjalankan tugas sesuai rencana. Ketua kelompok memberikan instruksi mengenai standar kebersihan, cara pengolahan kentang tornado agar bentuk spiralnya rapi, serta teknik membakar sosis agar tidak gosong. Di tahap ini juga dilakukan motivasi, komunikasi, dan koordinasi agar proses produksi tetap cepat dan layanan tetap ramah kepada pelanggan. Dan yang keempat, pengorganisasian atau coordinating. Pengorganisasian dilakukan untuk menyatukan seluruh aktivitas agar usaha berjalan selaras. Bagian pembelian mengatur pasokan bahan baku agar tidak terlambat. Bagian produksi memastikan kentang dan sosis siap disajikan ketika pesanan datang. Dan bagian kasir mengatur transaksi serta laporan harian. Koordinasi juga dilakukan saat menghadapi kendala seperti kehabisan bahan, cuaca yang tidak mendukung, atau antrean pelanggan yang meningkat. Dan yang kelima, pengawasan atau controlling. Pada tahap pengawasan, kami mengevaluasi seluruh kegiatan usaha, kami memantau kualitas rasa kentang dan sosis, mengawasi kebersihan peralatan, serta memastikan penggunaan bahan baku efisien agar tidak boros. Kami juga meninjau kembali laporan keuangan, menghitung keuntungan, serta mengevaluasi apakah strategi promosi dan pelayanan sudah efektif. Hasil pengawasan digunakan untuk perbaiki usaha dan kedepannya. Dari pembahasan mengenai 5 fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengkoordinasian, dan pengawasan dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsi tersebut saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perencanaan memberikan arah dan tujuan, pengorganisasian memberikan sumber daya tersusun rapi, pengarahan membantu memotivasi serta menggerakkan anggota, pengkoordinasian menyatukan seluruh aktivitas agar dapat berjalan selaras, dan pengawasan memastikan setiap langkah tetap berada pada jalur yang benar.
Demikian pembahasan mengenai 5 fungsi utama manajemen. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami bahwa manajemen bukan hanya teori, tetapi merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan berbagai aktivitas baik dalam organisasi, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton.